Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Suraya, Bapak Heru, dan yang kami hormati Ustaz Mahan dan Ustaz Edar, dan yang kami hormati jamaah kajian Sabtu pagi di Masjid Al-Hakim yang kami cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan yang tidak terhingga, sehingga kita bisa berkumpul di masjid tercinta kita, di Masjid Al-Hakim, dalam rangka kajian rutin Sabtu pagi. Tak lupa pula salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan cahaya kepada kita semua sehingga terang benderang hingga saat ini. Dalam hal ini saya sebagai pembicara akan menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama nanti akan kita buka, kemudian yang kedua nanti langsung ada kajian dari Ustadz Dr. Raswan MPD PDI dalam hal ini tentang mengkaji kitab Riyadhus Shalihin babnya istiqomah. Kalau yang sudah pegang bukunya bab istiqomah itu ada di halaman 45 bab 8. Nah, memasuki acara yang pertama, yang kemudian acara yang terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka kajian pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, Ustaz Dr. Raswan MPD sudah di tempat. Waktu dan tempat kami aturkan kepada Ustaz Dr. Raswan MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan suaranya kedengaran walaupun pakai masker. Karena lagi agak bilang dengan COVID udah menuju masjid, itu udah cabut dari katanya oleh Pak Jokowi ya. Yang anak-anak nggak pegang kitab, nggak punya. Nah, ini boleh punya satu. Nah, yang saya hormati para pengurus PKN dan para tim kajian pengembangan ilmu, para bapak, para ibu jamaah, insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu semua, hari ini kita akan bahas al-istiqomah. Sering dengar ya istiqomah ya? Istiqomah. Orang Betawi bilang istri 3 dikontrakin rumah. Tapi saya amati banyak nama masjid itu istiqomah, al-istiqomah. Dan umumnya nama masjid istiqomah itu gede-gede. Setahu saya ya, nama masjid yang gede itu biasanya istiqomah, al-aqwa, apalagi. Ini namanya aja ketahuan. Istiqomah, istiqlal. Is ini. Is ini istiqomah, istiqlal, apalagi. Ada juga di sini ada isbillah, isbillah, isbillah lagi ini. Hiduplah karena Allah, isbillah. Ya, para bapak dan ibu jamaah yang berbahagia, adik-adik, kita baca istiqomah. Insya Allah hari ini kita baca semua hadis saya, karena hanya 2. Kalau baca sarannya bisa sampai siang, ya. Ternyata saya cek sarannya juga bukan hanya ini, ada lagi ini. Berharap, ya. Itu sering kita dengar istilah istiqomah, tetapi kadang-kadang kita apa itu istiqomah? Kira-kira apa istiqomah ini? Ada yang tahu istiqomah apa? Di terjemah itu katanya teguh dalam pendirian. Istiqomah itu adalah teguh dalam. Mungkin sementara kita memahami istiqomah itu artinya rutin gitu ya. Ya mudah-mudahan istiqomah ya. Rutin gitu, nggak berhenti. Padahal yang dimaksud adalah teguh dalam, karena nanti akan paradok dengan ada hadis lain misalnya Muslim itu kalau hari ini sama dengan hari kemarin apa tadi? Rugi. Jadi kalau istiqomah di mana tetap itu paradok, gitu ya. Kalau hari ini lebih dulu dari kemarin namanya celaka, gitu ya. Kalau hari ini sama dengan kemarin rugi. Kalau hari ini lebih buruk dari kemarin silakan. Kalau hari ini lebih baik, baru itu namanya beruntung. Kalau mau maknai istiqomah itu sama, stagnan itu nggak bagus. Jadi Muslim itu memang Muslim yang itu kalau dia lebih baik, pilihannya hanya lebih baik atau lebih baik. Jadi kalau sama ya biasa-biasa saja, standar ya. Oke, kita baca mulai awal. Karena di buku itu nggak ada ya, saya baca itu. Ibnu Rajab Al-Hambali di Jami'ul Ulum wal Hikam dalam kitab namanya Jami'ul Ulum wal Hikam. Dia suruh surat al-mustaqim wa huwa ad-din al-qawim min ghairi ta'widin anhu yamanatan wa la yusratan wa yasqulu dhalika fa'al ta'at kullaha al-zahirah wal batinah wa tarkal manhiyat kullaha. Kadzalik. Yang dimaksud dengan istiqomah adalah suluk kita apa? Suluk apa? Jalan suluk sirat al-mustaqim, perjalanan sirat al-mustaqim, perjalanan
Sirop kita itu sering terjemahkan apa itu? Jembatan ya. Perjalanan jembatan yang lurus. Dan manfaatnya sering terjemahkan al-mustaqim itu lurus. Jadi kata istiqomah itu kan masdar dari isim fa'ilnya mustaqim. Orang yang istiqomah namanya mustaqim. Ada nama mustaqim ini? Tidak ada ya. Wahwa ad-din al-qawim, yaitu agama yang lurus. Agama yang lurus min ghairi taqyidin, tidak ada melengkung-melengkungnya. Min ghairi taqyidin, tidak ada melengkung-melengkungnya. Anhu yamanatan wala yusratan, melengkung ke kanan juga, melengkung ke kiri juga. Wa yasulu dzalika fa'ala ta'at kullaha adh-dhahirah wal batinah, dan itu mencakup seluruh ketaatan-ketaatan lahir dan batin, wa tarkal manhiyat, serta meninggalkan larangan-larangan kullaha, seluruh. Yang dimaksud dengan istiqomah kata Ibnu Rajab Al-Hanbali. Jadi istiqomah itu adalah lurus, tidak melengkung, seluruh ketaatan, baik ketaatan lahir, ketaatan batin, dan meninggalkan larangan-larangan. Itu juga. Maka kita sudah sampai ya, bisa jadi sudah, bisa jadi itu. Jadi kalau hanya di satu bagian, ya belum istiqomah namanya, Mas. Misalnya ada orang dia taat ya di batin saja, dia istiqomah, karena dia ada sebagian. Dia taat itu kalau dilihat orang, tidak bisa istiqomah, kan tidak dulu. Jadi zahir, batin, seluruhnya itu tidak ada bengkok-bengkok. Itu menurut Ibnu Rajab Al-Hanbali. Kelihatan nggak? Kelihatan tapi nggak kebaca ya. Nah, ini baru ayatnya nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Kira-kira ini apa? Fastaqimu, maka istiqomahlah, ilaihi, kepada agama Allah, ilaihi, kepada Allah, wastaghfiruh, dan mohon ampunlah kepadanya. Ini dalam Quran surat Fussilat ayat 6. Kalau nggak percaya buka sendiri ya. Kita percaya aja. Jangan repot buka lagi. Isyaratan ila annahu la budda min taqsirin. Ini menunjukkan bahwa kita itu harus taksir fil istiqomah al-maqdumah, harus betul-betul fokus ya. Fil istiqomah, dalam istiqomah yang diperintahkan. Harus betul-betul taksir. Berarti harus betul-betul apa namanya taksir itu dari kata kosor. Harus betul-betul dia hanya tertuju pada istiqomah. Wajib dzalika al-istighfar al-muqtada lit-taubah wa rujuk ila istiqomah. Dan itu istiqomah itu memaksa kita untuk senantiasa istighfar. Orang yang istiqomah itu senantiasa istighfar, al-muqtada lit-taubah, istighfar yang mengarah kepada taubat, yang dibutuhkan untuk taubat, merujuk ila istiqomah, dan kembali kepada istiqomah. Jadi orang yang istiqomah itu dia pasti dia selalu istighfar. Itu dia. Karena manusia itu katanya tidak ada yang tidak bersalah. Jadi ketika salah istighfar, kan istighfar. Juga ada orang yang sakti ya,
Kita suka dengar kisah-kisah ya, wah itu nggak ada lah. Biasa sedikit. Jadi orang istiqomah itu ya dia ketika belok dikit dia istiqomah lagi, gampang lagi gitu. Jangan bilang terus gitu ya. Makanya dalam ayat katakan buat bi'is sayyi'atan hasanatan tamhuha. Ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Misalnya ibu-ibu habis marahin suaminya, beristighfar, lanjutkan itu lagi. Ajak suaminya gitu ya. Akhirnya ya, kalau kata Ustaz, suami istri itu kalau habis bertengkar itu malah lebih gitu ya. Jadi ketika bersalah, istighfar, gimana ya? Menutupi kesalahan. Allah Ta'ala, Allah juga berfirman, ada di sini enggak? Fastaqim kama umirta. Fastaqim maka istiqomahlah kama umirta. Bagaimana kamu diperintahkan. Ya Allah Subhanahu wa taala wa rasuluhu bil tabat. Allah memerintahkan kepada Rasulnya bil tabat wa dawam untuk tetap dawam, tidak berhenti. Dawam itu tidak berhenti ya. Terus menerus orang istiqomah dalam istiqomah. Bagaimana diperintahkan dalam ayat ini? Apa baca tidak? Ya, begitu aja. Nanti kalau ibu ya, ibu ini banyak yang tapi majlis saling itu rata-rata ibu-ibu ya, nggak ada di saling bapak-bapak. Kenapa itu? Nah, boleh. Jadi karena tidak mau baca, jangan pulang ke belum selesai ya. Belum selesai udah main lato-lato. Dapat pahala ini makin ada tidak. Udah, nggak kerasa. Nah, coba baca lagi suratnya. Udah. Ya, ulang lagi. tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirati wa lakum fiha ma tastahi anfusakum wa lakum fiha ma tad'una nuzulan min kubur. Nuzulan min kubur. Ini
tanda-tanda itu. Kalau kelas berapa? Baca kelas berapa? 3 SD. Nggak ada 3 SD sekarang pertanyaannya. Bila kalau 3 itu zaman kita ya, muda. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dari masih orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, sumastaqom. Kemudian dia istiqomah. Dan ada zalu maka turunlah alaihi kepada mereka malaikat dengan mengatakan Allah takhafu. Janganlah kamu takut. Janganlah kamu takut. Takut itu masa depan. Takut itu kan terhadap masa depan ya. Wala tahzanu, dan janganlah kamu bersedih hati terhadap masa lalu. Wa abshiru, dan gembirakanlah mereka bil jannatin allati, dengan surga allati yang kuntum kalian itu akan dijanjikan. Nahnu awliyaukum, kami adalah penolong-penolong kalian. Fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia, wa fil akhirati, dan dalam kehidupan akhirat. Walakum, dan bagi kalian pihak dalam surga, dalam akhirat itu matas tadi anfusukum, apa yang kalian inginkan. Jadi kalau di surga itu pengen apa itu ada. Walakum, dan untuk kalian pihak di dalamnya mata daun, apa yang kalian inginkan, yang kalian panjatkan. Nuzulan, sebagai karunia yang diturunkan min Ghafurur Rahim, dari Allah yang Maha Ghafur, yang Maha Rahim. Jadi di sini ayat ini menjelaskan bahwa syarat surga itu ada 2. Satu, Rabbuna Allah, beriman kepada Allah. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Ya. Ini kalau orang yang istiqomah itu insya Allah hidupnya aman. Ya. Hidupnya aman. Dunia maupun di akhirat. Yukhbirullahu subhanahu wa ta'ala ibadahu alladziina akhlasu lahu dinahu al-haq wa saru ala nabiyyi rasulihi al-karim falam yaruhu rawani ta'ala tubashshiruhumul malaikat. Jadi orang-orang yang ikhlas dalam agamanya dan sesuai dengan manhaj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan memberikan kabar kepada mereka. Kabarnya apa? Jangan takut. Indah maut. Di sini di tafsirnya gitu ya. Jangan takut mati. Indah maut, ketika mati. Wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih hati ala ma khalaqtum wara'a dhuhurikum min waladin wa ahlin wa mal. Dan jangan kamu tahzanu. Apa tahzanu? Sedih. Waduh, ini anak-anak, keluarga, harta, rumah, ya. Fayubashirunahum bi syarri wa husulil khair. Malaikat memberikan kabar mereka bahwa kesalahan-kesalahan mereka akan dihilangkan, kebaikan-kebaikan mereka akan diperoleh. Panahmu kunna hafadtukum bi amrillahi fil hayati dunya. Kami akan menjaga kalian dalam urusan dunia atas perintah Allah. Wa nahnu ma'akum hatta tadkhulul jannah, dan kami akan ma'akum, dan kami akan setia mendampingi hatta tadkhulul jannah, sehingga ente masuk surga. Ini Nabi, para malaikat sudah siap mengawal ya. Allati kuntum fiha ma tastahil anfus, yang menurut diri kalian di dalamnya itu banyak sekali apa yang diinginkan. Pengen apa ada di situ ya. Sekarang kita pengen apa coba? Kalau zaman saya kecil kan bayangannya ayam bakar atau ayam bakar bosan. Di surga itu bayangannya kan apa di surga itu? Jadi minta tiap anak ya.
Surga itu bayangannya kan di bawah rumah kita itu mengalir air, sungai-sungai. Makanya orang Arab pergi ke mana? Surga. Surga itu surga. Nah jadi minta dengan semua rumahnya ada sini. Mungkin negara Indonesia enggak ya, negara puncak enggak. Yang masuk surga itu apa? Bisa naik pesawat yang hari itu mungkin ya. Jalan-jalan kemana tuh kayak artis-artis. Mata style anfus wadalan dan apa yang melezatkan mata, membuat mata kayaknya kita itu cuci mata, mencuci mata. Wabala yang turun ala qaumi basar dan apa yang ada di surga itu memang tidak pernah terbayangkan, gitu ya, tidak pernah terbayangkan oleh kita. Bahkan mungkin oleh para insinyur nggak akan terbayang mau bikin seperti apa. Itu tidak begitu. Wahada takrim pemuliaan malaikat ini diafah sebagai sebagai jamuan tamu Allah wa ita'an min ghafurur rahim, sebagai pemberian dari Allah min ghafurur bikum atas dosa-dosa kalian, dari Allah yang Maha Pengampun atas dosa-dosa kalian. Aitu ghafara sehingga Allah mengampuni, wasabar dan Allah menutupi, warahimah dan Allah menyayangi lahum kepadanya alham, warahimah lahum milik alham segera puji fil ula wal akhirah. Jadi orang-orang yang beriman istiqomah akan mendapatkan surga dan kira-kira dosanya akan diampuni. Karena kalau tidak diampuni nanti di situ dijelaskan habislah kita, kira-kira begitu. Allah Ta'ala ayat lainnya baca lagi, Mas. Baca lagi. Ya, terima kasih. Ini bahasanya udah lumayan bagus ya, Mas ya. Sama bahasanya udah lumayan bagus. Innal ladzina aqalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami Allah. Sumastaqamu, kemudian mereka istiqomah, fala khaufun 'alaihim, maka mereka tidak ada takut. Tidak ada ketakutan lagi bagi mereka, wala hum yahzanun, dan mereka tidak ada kekhawatiran. Ulaika mereka itu ashabul jannah, penghuni surga khalidina fiha. Mereka kekal. Apa artinya kekal? Kekal itu tidak ada ujung, gitu ya. Khalid itu tidak ada ujung tapi ada mulai. Jadi di surga itu nanti Bapak Ibu semua waktunya nggak ada ujung, saya kira begitu. Di dunia nggak ada ujungnya. Ada ujungnya, misalnya usia manusia berapa? Usia manusia 70, 80, 100. Kalau kata angka nggak ada yang 200. Sehebat-hebat manusia mau dengan cara apapun nggak ada yang 200. Ya. Kalau di surga itu khalidina fiha, apalagi lebih serem lagi seharinya di akhirat 1000 tahun dunia. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya jazaan, sebagai balasan gimana yang harus terhadap apa yang mereka kerjakan. Allah ya, kalau tapi iman dulu ya. Kita harus beriman, baru kemudian istiqomah. Kalau istiqomah nggak bisa, harus beriman. Kalau kita baca ini lebih panjang lagi nanti. Cerita tentang istiqomah. Gitu. Di sini ada yang mempertanyakan, ini khusus untuk Rasul atau untuk umatnya juga? Ini pemahamannya ini untuk semua. Kalau mereka istiqomah ya sama, mau nabi, mau bukan nabi,
orang PBB, orang tidak sama. Itu sudah begitu. Tenang deh, kalau kita sudah beriman dan beristiqomah, tenang. Yang nggak tenang itu kalau belum istiqomah, tidak teguh. Oke, lanjut. Ini baru hadisnya. Ya, baca lagi hadisnya. Ya. Ini Umar. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, katakanlah kepada saya di dalam Islam satu perkataan yang saya tidak pernah bertanya tentang hal itu kepada selainmu. Kemudian Allah menjawab, amantu billah. Aku beriman kepada Allah, semastaqim, kemudian istiqomah. Ini pikir hadisnya nih, ihbar bersoal an amrin yajwa usul lain. Jadi umat Islam itu katanya harus banyak bertanya kepada sesuatu yang terjadi permasalahan. Misalnya tadi ya, ini kita disuruh istiqomah, tetapi seharusnya untuk lebih baik. Itu kita bertanya. Yang kedua, yang bagi alam jahilah amr alias ala anhu ahla dzikr. Orang-orang yang tidak tahu tentang satu urusan maka dia harus tanya kepada ahlinya, gitu Mas. Misalnya listrik, gampang listrik. Kalau Anda nggak tahu tanya ahlinya. Kalau enggak bisa mati kan? Nempel dikit mati kalau listrik. Ayo, tanya ke ahlinya. Misalnya apalagi yang salah dikit banyak komputer. Saya pernah nyopot RAM-nya, komputernya lagi nyala, RAM-nya diambil ya kan, hancur semua. Konsentrasinya kan, ditanya ke ahlinya. Nyupir, kawan nggak bisa nyupir, habis tadi. Ini ahlinya ya, semuanya tanya kamu. Yang selanjutnya al-iman qaulun wa amalun. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Wah, saya iman nih, enggak sholat. Atau sholat doang tetapi tidak yakin. Ada juga dari agama ini dia bisa udah jadi ada ya. Dia sholat tapi tidak beriman. Al-istiqomah darjahan yang tadullu ala kamalil iman wa ulumil himmah. Istiqomah adalah derajat tinggi yang menunjukkan bahwa kesempurnaan iman wa ulumil himmah dan tingginya semangat. Jadi orang yang istiqomah itu artinya dia imannya itu sempurna, baru dia bisa istiqomah. Hadis yang kedua, sekarang saya ya.
Wa Nabi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaribu wa saddidu. Ada dua berita. Wa'lamu annahu la yanjua ahadun minkum bi amali. Qala wa la anta ya Rasulullah. Qala wa la ana illa an yataghammada min Allah bi rahmatihi wa qala. Rawahu Muslim. Qaribu di sini di berwajar-wajarlah dalam mendekatkan diri kepada Allah. Wasaddidu berpegang teguhlah. Wa'lamu ketahuilah annahu bahwasanya la yanjua tidak akan selamat ahadun salah satu minkum di antara kalian di amali dengan amalnya. Nah ini biar paham kita itu. Bahwa yang menyelamatkan kita itu bukan amal, kata Iblis. Saya isi kata amal 10.000 gimana? Yang di surga atau 10.000 misalnya. Saya pengen dikata begitu saja berapa? 700. Yang 3-nya 700 ya. Ini nggak cukup kata kira-kira begitu ya. Kalau amal ente itu nggak cukup. Bahkan ada yang bilang kalau amal kita terbanding di paling rajin ya, tahajud tiap malam, kalau dihitung untuk bayar mata semuanya itu. Jadi kalau kita jadi orang baik sekali itu untuk bayar mata satu itu nggak cukup. Maka di sini hadis ini ya. Wala ana kata Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, wala ana itu begitu kata Rasulullah. Saya juga begitu kata Rasulullah. Illa an yataghammada ya Allah, kecuali Allah menutupi. Yataghammada ya Allah, kecuali Allah menutupi atau memberikan birahmatin minhu, rahmat kasih sayang wa fadl dan karunia. Nah, hebat sekali ya. Jadi kita lebih kasih mata, kasih kaki, kasih apa lagi? Kasih rumah, kasih mobil, kasih sepeda, kasih motor, kasih anak. Ya kan? Kalau bukan karena rahmat dan karena Allah nggak bisa. Itu maksudnya kan. Ulama berpendapat makna istiqomah adalah luzum ta'atillah, selalu taat kepada Allah. Itu namanya istiqomah. Kalau wahyu menjawab ilkan wahyu di dalam bisa ditolong. Itu hadis apa makna dari hadis ini? Yang pertama adalah fadlullah wa rahmatuhu ala ibadihi awsa min a'mali. Karunia Allah itu, kasih sayang itu kepada hambanya lebih luas dari amal-amal mereka. Itu pembagian. Jadi karunia Allah itu luas. Jangan takut, jangan khawatir, insyaallah Allah awsa, lebih luas dari amal-amal kita. Yang kedua, irsyad kaifiyat tahsil khair wa dzalika bil istiqomah. Petunjuk agar mencapai kebaikan itu apa? Istiqomah, teguh ala manhajillah, kepada manhaj Allah, kepada jalan Allah. Duna guluwin fihi wa la taksir, tidak ada berlebihan dan tidak ada sebaliknya, wala taksir. Di kalau mau kebaikan ya istiqomah. Yang kedua, la yanbaghi lil 'abd an yadtar bi amalihi. Orang hamba itu sayangnya tidak cemburu dengan amalnya. Yang fayai soal raja, maka sebaiknya dia hidup dalam harapan dunarqau, tanpa adanya ketakutan. Kata 10 nafsu di bawah usaha kafirnya raja, maka dirinya masuk ke dalam kerusakan karena dia
takjub dengan amal-amalnya, kira-kira begitu. Jadi lain bagi abdi tidak seharusnya dia cemburu dengan amal-amalnya. Saya merasa amalku udah bagus nih, ya dengan sebelah saya nih. Jadi yang terakhir amal iman dan tudkhuluhumul jannah. Nah ini amal-amal hamba itu tidak akan memasukkan mereka ke dalam surga. Nah, gitu ya. Tapi tadi apa yang memasukkan ke dalam surga adalah karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita rezeki kita mudah itu bukan karena amal kita, tapi karena karunia ya. Wa inna ma yatawarruna wa takunu maratibu fiha asra'ani. Apa guna amal itu? Ini menunjukkan nanti siapa yang amalnya tinggi nanti surganya itu bintang 5 gitu ya. Kalau amalnya rendah surganya ya petakan. Itu ya. Tapi petakannya surga itu ya di atas bintang 5-nya di dunia, jauh di atas bintang 5-nya di dunia. Itu baiknya. Masih kuat kan? Saya mau kuat. Sini ya. Ini lebih panjang lagi untuk kaji. Kalau mau baca, saya keliling kelilingnya nih. Saya kelilingnya dibaca. Ah ini ada ini. Ihrisu ala antakuna amalukum musibatan lil haqqi bi qadril mustata. Bersemangatlah agar amal-amal kalian itu benar gitu. Tapi sesuai dengan kemampuan. Wadari kalian al-insan ma'ma balagha min taqwa, karena manusia itu meskipun dia mencapai derajat takwa, fa innahu la budda an yukhira, manusia itu pasti salah. Jadi meskipun tahajudnya dia malam, zakat sedekahnya tiap hari, ya bisa aja dia salah kan. Kama ja'al hadis kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak-anak itu adalah salah. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang salah at-tawwabun adalah orang-orang yang beramal. Taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini panjang ya. Saya kirim dah ya. Tapi janji ya, kalau dikirim dibuka ini. Dikirim mah terima saja. Dikirim buka. Jadi kalau nggak mau beli bukunya ya di sini ada. Oke ya. Ini buku aslinya nih yang nggak ada sarannya nih. Kalau yang aslinya cuma 2 halaman nih. Nah, udah kelihatan kan? Aslinya nih. Pokoknya kalau kita agama itu banyak gratis. Kalau bapak ibu nanti anaknya ke Mesir, kalau buku buka kamu gratis. Karena sudah ada yang ngasih wakaf. Ya. Ini 33.000 saya juga aneh. Kok bisa ini? Mahasiswa kita bikin covernya aja berapa? Ya, covernya 30.000 kalau di Ciputat. Kok bisa 33.000? Tapi kalau buku-buku umum salah. Satu buku bisa 1 juta itu. Ya. Buku 40 halaman 500.000. Ya Bapak Ibu semua, jadi itu aja yang bisa disampaikan. Jadi intinya adalah 1 beriman, kedua istiqomah itu bukan tetap tetapi teguh pendirian. Meskipun dunia hancur, langit runtuh, kita harus teguh pendirian dalam Islam kita. Sholat, puasa, zakat, haji, harus teguh, ya, jangan goyah-goyah.
Ini baru dikasih mie instan aja boleh ya. Nah ya itu. Itu di bawah jembatan orang katanya begitu kan. Biar pindah agama cukup mie instan aja. Makanya ada ayat hadis ya kan. Kadal fakru aliyakuna. Kefakiran itu mendekatkan diri kepada kekufuran. Itu aja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.